Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, sahabat Hanura TV. Siang ini kita kehadiran ikonnya Partai Hanura. Pasti sahabat Hanura TV tahu siapa dia. Selamat siang, Pak Suryanto. Selamat siang, Pak Indra. Apa kabar? Luar biasa. Wah, Ya. dekatan dikit Pak, biar suaranya kita masuk. Iya. Nah, Pak Sur, siapa sih yang tidak kenal dengan siapa nih? Eyang Bendot, Pak Suryanto. Beliau cukup lama ada di Hanura. Saat ini dia sebagai caleg Dapil Jateng 5 ya Pak ya? Iya, iya. Gimana Pak? Sedikit cerita Pak, kenapa kok bisa nyalek di Dapil Jateng 5? Silakan Pak. Begini, asal mulanya kan kita mencalonkan diri di Dapil 3 Kota Surakarta. Akan tetapi dalam pemenuhan persyaratan-persyaratan, para caleg, khususnya dapil kita yang meliputi Kecamatan Banjarsari, itu tidak ada yang lolos sama sekali. Oh, tidak memenuhi syarat. Bahkan ketua DPC pun tidak memenuhi syarat. Nah, karena situasi itu langsung Bapak masuk sana. Dalam situasi demikian, saya komunikasi dengan ketua DPC maupun ketua DPD, Pak Bambang Raya. Bagaimana ini langkah kita, Pak? Karena yang memenuhi syarat hanya saya aja. Kebetulan informasi dari TSP, ada Saudari Kuri itu mengatakan bahwa secara tidak langsung itu gugur di dapil. Nah, dalam hal ini waktu mepet. Sebetulnya kita juga akan menyiapkan pengganti. Ya, salah satunya anak saya atau saudara saya yang di Solo yang perempuan. Untuk memenuhi kuota tadi. Untuk memenuhi kuota. Akan tetapi ada keraguan di diri saya. Kenapa saya ragu? Karena waktu sudah mepet, nanti kita harus ngurus persyaratannya itu sudah selesai. Ya kalau nanti didaftarkan oleh ketua DPC. Karena saya menghubungin ketua DPC itu susah sekali. Oke. Nah, akhirnya dengan situasi itu, singkat kata, Pak Yanto sudah fix lah ya. Caleg di Dapil 5. Dapil 5. DPR RI Pak ya? DPR RI akhirnya. Nah, berarti tadi kan kalau kita lihat Dapil 5 Jateng ini kan wilayahnya, ya Bapak tahu lah, perebutannya, persaingannya sengit nih Pak. Ini kan meliputi Sukoharjo, Solo, Boyolali, Klaten. Bapak asli di sana atau ada keluarga di sana atau punya teman sebanyak apa sih di sana? Kenapa saya tanyakan itu, sorry Pak? Karena ya kita kan kondisi sedang bersaing nih Pak untuk merebut suara. Jadi kalau tidak punya kekuatan di sana, apa yang diandalkan oleh Bapak? Pertama, kita sebagai kader Partai Hanura yang berkecimpung di politik, kita harus berani untuk maju di dapil neraka. Kenapa saya katakan dapil neraka? Karena ada tokoh-tokoh nasional yang maju dari daerah Solo. Berarti ada misi dong Pak ya di sana ya kita ya? Oh, Hanura. ada. Minimal bikin gatal ya Pak ya sana. Nggak bisa kayak bikin panas, bikin gatal gitu. Kita minimal jangan sampai terlalu kosong sama sekali. Hanura tidak berani masuk ke dapil itu. Saya sebagai kader harus berani. Ini ada perintah langsung Pak dari ketum atau? Kalau perintah langsung tidak ada, hanya panggilan pribadi. Wow. Saya ingin mengabdi, barangkali kita bisa mendapatkan simpati dari kawan-kawan. Kan kalau kita sudah menggalang daripada media di Radar Solo, menggalang media teman-teman alumni lulusan tahun 75 mungkin udah sepuh-sepuh, alumni SMA Negeri 2, SMP Kristen 1. Itu kita sudah komunikasi, sudah saling membentuk, kita tim kecil untuk tim sukses kita. Perjuangan sudah dimulai Pak? Sudah dimulai pada waktu kita pencalekan di Kota Solo. Nah, sekarang kita daerah jangkauannya lebih luas lagi. Luas. Nah,
terutama kita harus komunikasi lebih luas lagi kepada saudara kita yang ada di Boyolali, di Klaten dan Sukoharjo. Itu yang harus kita garap. Terus diintensifkan. Ya, diintensifkan. Sahabat Hanura TV, ini salah satu kita tidak ragukan lah perjuangannya dan komitmennya terhadap Partai Hanura. Jadi apa yang beliau lakukan ini bisa jadi contoh buat sahabat-sahabat Hanura TV di dapil-dapil lain. Nah, sebelum kita lanjut, Pak, sambil santai, kopi ini coba dulu, Pak. Terima kasih. Wah, ini dapat kopi berkat juga. Kopi nih. Nah, ini kopi kiriman dari caleg kita di Dapil Lombok. Wah, nah, luar kopi biasa Lombok, nih, luar biasa. Jadi nanti bisa kita suguhkan juga hasil-hasil kopi dari dapil-dapil lain, Pak. Siap. Silakan, Pak. Kita kopi dulu, Pak. Nah, lanjut lagi, Pak, kita. Ya. Tadi jelas lah ya, semangat juang dan ini bisa menginspirasi teman-teman dapil lain. Strategi apa, kiat apa, Pak, yang Bapak lakukan di dapil neraka ini nih, Pak? Ya. Apakah hanya sebatas tampil atau hanya ada target-target khusus atau apa gitu? Kalau untuk sekedar tampil, saya rasa tidak ya. Kalau hanya sekedar sebagai caleg pelengkap, saya udah mundur jauh-jauh hari. Kita sudah tidak di situ, Pak, ya? Tidak Levelnya levelnya hanya kalau caleg pelengkap. Kita ingin sudah ditetapkan sebagai caleg, kita apapun resiko kita harus berani maju ke dapil kita. Kira-kira itu. Nah, untuk kiat-kiat itu, itu tadi saya katakan tadi, kita berhubungan dengan komunitas-komunitas yang ada di Solo. Terutama itu gereja-gereja di Solo. Di Solo ada gereja Kristen GKI Bibis Luhur, ada Kristen Margoyudan, ada gereja Kristen di Manahan. Nah, kebetulan saudara saya ini kan guru di SD Kristen Manahan yang ada gerejanya, dan ada gereja di Kalam Kudus, itu di Pasar Legi. Ya, Pasar Legi. Itu mungkin kan bisa kita optimalkan untuk mempengaruhi. Jadi masuknya melalui komunitas gereja. Ya. Di samping itu kita sudah mengondisikan para pengemudi Gojek maupun Grab di Solo. Nah, kita sudah membuat komitmen ya, kira-kira begitu, yang rencananya itu nanti menjelang penetapan DJT kita udah berangkat ke West Solo Coffee. West Solo Coffee itu kebetulan punya teman saya alumni di SMA. Kayaknya dukungannya banyak di sana, Pak, ya? Ya, mudah-mudahan. Secara kan Pak Yanto di lapangan kita tahu lah seperti apa beliau. Komunitas Gojek tadi sudah dikumpulkan. Berarti memang humanismenya nih yang dikedepankan nih. Ya. Saya karena bergaul itu tidak hanya dengan golongan atas maupun bawah. Kita bergaul sama kaum marginal pun sudah kita lakukan. Saya komunikasi dengan porter-porter stasiun Solo Balapan. Iya. Antusias sekali. Karena selama ini tidak ada yang maju di situ. Ada anggota Dewan DPRD Kota, tempo hari saudara Abdullah sudah pindah ke PAN. Gitu. Jadi memang kita harus berani berjuang di dapil neraka ini. Pak, tadi sampaikan soal komitmen ya. Ya, nanti yang tahu komitmen kan Bapak sama teman-teman di lapangan. Program apa sih, janji apa yang disampaikan ke teman-teman komunitas tadi? Apakah tadi karena asal satu kedaerahan atau hobi atau apa? Apa yang dijanjikan ke? Oh, tidak. Saya memprioritaskan kepada tingkat kesejahteraan masyarakat di kota tersebut. Saatnya kita nanti terpilih untuk amanah untuk mewakili dapil kita. Itu yang dikedepankan, Pak. Yang program itu. Program kesejahteraan. Bukankah partai lain atau yang lain juga melakukan hal yang sama, Pak? Apa enggak gimana? Gitu? Tapi kan ada perbedaan dari sini. Kalau Hanura itu seperti yang sudah dicanangkan oleh ketua umum kita, bahwa di daerah kalau tidak sejahtera, tidak mungkin Indonesia sejahtera juga. Itulah yang janji ketua umum yang kita tangkap. Itu dasarnya, Pak, ya? Dasarnya. Kenapa kita kesejahteraan?
mungkin di daerah kita itu masih banyak kaum marginal ya. Kemungkinan itu mengenai apa itu pengadaan penerangan maupun apa. Ya, tentunya itu kan Iya, nanti iya. melalui pokir-pokir Oke. masyarakat. Iya, iya. Kira-kira gitu. Pak, untuk dapat satu kursi, Ya, sorry, Bapak tadi nomor urut berapa dulu, Pak? Ini 2. DPR RI ya, Ya, nomor 2. urut 2. Udah, ya. Minimal berapa suara, Pak, yang harus didapatkan untuk sampai? Kalau sampai di sana, itu kita kemarin mengecek di KPU. Itu suara terakhir itu antara 100-an gitu, Pak. 100 ribuan. Iya. Jumlah penduduk berapa, Pak? Bisa tahu? Jumlah penduduk kalau di kota Solonya aja, itu 400 sekian yang DPT. Nah, kita belum Total di Jateng 5 lah. Ada 2 juta, 3 juta? Saya rasa ada. Tapi saya belum tahu menjawab secara pasti. Tapi yang secara pasti kita jawab di Solo itu 440 sekian ribu DPT. Ya, yang punya hak pilih. Benar-benar Gitu. ketat ya Ya, persaingan di sana. persaingan ketat sekali. Tetapi kita sebagai kader harus berani masuk itu. Biarpun Hanura tetap harus berkibar. Nah, Gitu. kan ada instruksi Pak dari Bapilu Ya. atau dari partai. Ya. Kita harus tandem. Ya. Harus kolaborasi dengan teman-teman di daerah ya, Ya. DPRD dan lain-lain. Ya. Sudah ada komunikasi ke arah sana, Pak? Saya komunikasi sudah sama DPD Jawa Tengah yang meliputin apa itu daerah Solo, menjangkau daerah Solo. Itu saudara Aris Munandar. Nah, sapalah Pak Aris. Pak Aris, kita kumpul selamat nih. sore Pak Aris. Kebetulan Pak Aris ini informasi, kita komunikasi itu dia sudah dipindah Dapil 7 di Grobogan atau Banyumas gitu. Saya komunikasi, waduh Pak Suryanto, saya maaf, saya sudah dipindah gitu. Berarti harus dengan segera. DPC pun nggak ada yang berani maju. Berarti harus segera Pak dicarikan. Ini yang ada yang perempuan itu kita belum dapat komunikasi. Saya sudah komunikasi dengan Bapilu apa itu Jawa Tengah, PIC-nya dulu saudara Abbas. Itu belum ada perempuan itu yang lebih Jawa Tengah. Nah, dengan DPRI-nya sendiri kita sudah komunikasi tempo hari waktu kita maju Dapil Solo Kota Madya udah kita ajak tandem. Saudara Yugo Iskandar itu. Nah, Pak Yanto ini kan kita tahu lah, sahabat Hanura TV, kalau tahu Pak Yanto dia orangnya supel, suka bercanda, bergaul kemanapun. Nah, apakah gaya ini yang dibawa di dapil Bapak? Justru itu dengan gaya yang demikian, ciri khas saya boleh dikatakan di rumah nih. Di rumah itu ada sudah sedia kopi, gula, teh. Tetapi saya tetap ngopi teh di jalanan. Karena kita ngopi teh di jalanan, ketemu kawan-kawan, kita bayarin paling 20.000, 30.000, kita udah dapat kawan 6 atau nanti pindah lagi ke komunikasi Gojek, pindah lagi ke pengemudi becak. Itu yang akan kita garap terus. Jadi itu memang itu yang disasar Pak ya? Ya, agar mereka kita sasar para itu langsung didata atau gimana Pak agar bisa kalau instruksi dari DPP kan bisa dijadikan KTA misalnya. Nah, ada data lah yang jelas. Justru gitu. Itu kan kita sudah saya kasihkan checklist dari teman-teman ini, nomor telepon dan sebagainya gitu. Ada tim Bapak juga ya? Udah saya mintain. Nah, di situ kita bisa nanti mengecek istilahnya secara pribadi melalui WA dan perkembangan. Itu yang kita lakukan. Nah, lanjut gini Pak, seoptimis apa Pak Yanto terhadap pencalekan Bapak sendiri maupun langkah-langkah Partai Hanura ke depan? Secara pribadi kita harus optimis, nggak boleh kita pesimis. Apapun situasinya. Karena kita sudah maju ke depan. Perjuangan itu memang memerlukan pengorbanan waktu, materi, kadang-kadang meninggalkan keluarga. Itu harus kita optimis. Kalau kita maju tidak pun buat apa, walaupun kalah menang hal yang biasa. Itu sebuah pertandingan, keberhasilan yang tertunda. Itu bagi saya. Nah, sahabat Hanura TV, tadi sudah disampaikan tuh, tetap optimis apapun situasinya.
Yang penting kita maksimal usaha, menang kalah Allah yang Maha Kuasa udah tentukan itu tadi. Ya. Nah, Pak, eh, kayaknya nih Bapak benar-benar mempersiapkan, seserius banget gitu loh, sudah menghubungi. Nah, pesan buat teman-teman caleg yang lain atau yang di dapil atau yang di dapil-dapil lain sesama kader Hanura sebagai motivasi, Pak. Oke. Eh, buat teman-teman para caleg kader Hanura pusat, daerah, dan kota Madia, itu uang memang penting. Tetapi jangan dijadikan uang itu untuk menyebar ke para calon-calon yang ngakuin katanya tim sukses dan sebagainya. Karena itu sangat krusial sekali. Kenapa? Mungkin yang sukses tim suksesnya, bukan calegnya. Karena apa? Tim sukses kadang-kadang itu kalau tidak tertarik terus sama caleg itu bisa berubah. Kadang-kadang ini ditawarin mau dan mau. Makanya itu kita tim sukses itu kan harus diberikan semacam surat ya tentunya dari DPP untuk menjadi tim khususnya saksi ya, bukan tim sukses ya, saksi. Karena itu nanti juga pengawalan sangat riskan sekali. Seperti apa yang diutarakan oleh Bapak Ketua Bapilu kita, Pak Mukam, menanggapin dari pendapat Saudara Nevi, caleg dari mana kita belum tahu, yang mengatakan bahwa banyak incumbent yang melakukan penyebaran itu. Nah, kalau kita statuskan itu memang perlu, tetapi kita harus selektif. Itu face to face komunikasi secara humanisme itu yang sangat penting. Kalau kita. Dari sosial media, apa yang Bapak lakukan? Sosial media ini sementara sudah kita komunikasi dengan Radar Solo, dengan... Ada yang mengolah itu, Pak? Ada yang mengolah kegiatan-kegiatan kita di sana, kita ada yang mengelola, kan kita sebarkan ke para teman-teman SMA, SD, SMP maupun kawan-kawan di tempat kelahiran kita. Gitu. Nah, Pak, banyak hal nih yang dihadapi sama caleg. Ya bahkan hampir di semua partai lah. Bahkan di Hanura sendiri. Dengan situasi yang makin sengit, makin mendekati 2024. Nah, soal koalisi, tanggapan Bapak gimana? Karena kan nanti kita akan berhadapan langsung nih sebagai kompetitor maupun sebagai koalisi nih dengan partai lain di dapil Bapak. Apa tanggapan Bapak? Kalau koalisi ini, saya sangat-sangat setuju dengan apa yang sudah diambil oleh Ketua Umum kita. Langkah-langkah yang beliau ambil ya? Yang diambil. Karena tidak langsung ini menguatkan basis dan awareness kita, Pak. Makanya itu, saya maju di Solo itu, kita membuat media sosial maupun APK itu. Di situ kita alat peraga itu, di situ kita tonjolkan calon presiden yang diusung oleh Hanura, Pak Ganjar Pranowo, fotonya ada dan kita fotonya di bawah. Strategi co-branding ya Pak di situ ya. Co-branding itu yang kita pakai, karena kan di Solo itu jelas babesnya Banteng Moncong Merah. Tentunya akan kita libatkan beliau mungkin dan tekan itu. Ada hal yang menarik ya Pak dari pengalaman atau cerita Bapak di dapil Solo nih, ya entah masa kecil atau apa dan lain-lain yang jadi kenapa berangkat dari tadi kan dapil Jateng 5, apakah ada ya kalau kebanyakan cerita-cerita kan membangun daerahnya gitu loh. Walaupun kita tahu lah Pak Yanto ini di sehari-hari bertahun-tahun di Jakarta Pak ya. Nah, apakah memang ada kepentingan untuk membangun daerah selain dengan komitmennya Hanura? Bagaimana daerah harus berkembang? Justru itu kita katakan tadi bahwa kita kesejahteraan itu penting. Akan tetapi dalam mencapai kesejahteraan itu kita harus merebut kursi dulu. Kenapa? Karena kalau kita sudah mendapatkan kursi katakanlah di atas PT, kita bisa mempengaruhi itu sebuah kebijakan. Yang tentunya kebijakan apa yang tidak pro rakyat katakanlah
itu kita bisa melobi dengan suara di anu kita, kursi di Ya, DPR kita. ya, Kira-kira itu. ya, di komisi Ya, di komisi. Itu kalau seandainya nanti kita terwujud. Itu. Ya. Terus ada hal apa lagi Pak yang ingin disampaikan buat teman-teman caleg di dapil-dapil lain atau khususnya di Hanura lah, Ya. agar bisa memotivasi mereka nih. Ya. Karena situasi sekarang nih, ya kita tahu persaingan di internal juga kuat. Ya. Terus kita juga ditarget minimal apa harus lolos di Senayan ya. Ya. Dengan parliament threshold itu 4%. Itu kan nggak mudah saat ini. Ya. Gimana Pak? Ya, kita justru mengimbau kepada rekan-rekan caleg seluruh Indonesia. Seperti apa yang saya bagikan di dalam medsos kita. Bergandeng tanganlah, bekerjalah keras untuk turun ke daerah, menemui konstituen. Itu sangat penting sekali. Jangan hanya mengobrol janji, saling menjatuhkan di medsos ini itu. Itu saya kurang sependapat. Dan itu berikanlah dorongan. Dan itu semangat. bukan apa sikap dan sifat Hanura ya Pak? Iya, kita hati nurani kan kita sudah dari hati yang paling dalam. Kebijakan yang keluar dari hati nurani pasti itu akan menempatkan keputusan pasti indah pada waktunya. Itulah yang kita keren banget. Itu. Pak, saya jujur baru kali ini selama kita berkawan, berdiskusi, ternyata bisa serius juga ya Pak Yanto ya. Jadi saya rasa wajar lah nyalek gitu loh. Karena dari keseriusan ini kelihatan gitu loh. Muncullah aura-aura leadership-nya. Nah, mungkin teman-teman pengen tahu seperti apa sih seseriusnya, dan kalau bercanda itu seperti apa. Karena kan bercanda itu atau kita humor itu kan bagian dari strategi kita berkomunikasi dan menarik simpati. Pribadi saya pengen tahu Pak Yanto kalau orasi itu seperti apa Pak? Dalam hal? Ya nanti katakanlah kampanye atau bagaimana memotivasi. Atau ada trik-trik khusus, ada humor-humor yang diselipkan atau apa? Coba Pak. Ya, kita lihat kamera sini Pak. Bagaimana ini nih kameranya Pak? Ya, kalau Bapak kita berorasi? Jok-joknya itu tentu kita juga harus membawa semacam job-job yang mudah ditangkap oleh masyarakat, khususnya dapil kita. Ya, sesuai dengan segmennya tadi. Kita nggak bisa untuk dengan bahasa yang langit ya, yang langit keren-keren dan sebagainya. Itu yang gampang dicerna ya itu tadi. Contoh Pak, biar teman-teman tahu. Ya rapopo, yang akurat hati. Yang penting kita sudah berjuang. Nah, itu yang penting. Iya. Itu. Apapun resikonya, perjuangan itu antara berhasil dan tidak. Oleh sebab itu, saya memberikan semangat kepada kawan-kawan itu. Terjunlah ke bawah. Bergandenglah tangan. Tandemlah DPR RI dengan DPD, DPD dengan DPC. Itu yang kita kehendakin dengan para caleg-caleg di Hanura seluruh Indonesia. Dan itu jangan sampai satu sama lain saling menjatuhkan, membuka bor. Waduh. Dan itu amanah dari Pak Ketua Bapilu ya. Iya. Soal gotong royong antar caleg. Ya, gotong royong itu harus perlu sekali. Itu. Nah, saya rasa apa yang kita bahas, sahabat Hanura TV bisa menangkapnya Pak. Bahkan mungkin banyak juga nanti yang akan bertanya ke kami, karena dengan dialog-dialog yang sebelumnya juga. Seperti apa sih itu nanti gotong royongnya, kendala-kendala apa yang dihadapi, itu nanti akan kita bahas terus dengan teman-teman caleg yang lainnya. Pak Yanto, terima kasih atas kehadirannya di Hanura TV, terima di podcast kasih, kita. Pak Indra sudah diberikan waktu untuk saling sharing kepada caleg-caleg di Hanura di seluruh Indonesia. Barangkali sharing ini bisa bermanfaat. Begitu juga sahabat Hanura TV, kita juga mengundang teman-teman caleg dari dapil lain, DPP atau DPC yang ingin berkomunikasi. Kita siapkan untuk sharing, waktu sharing, dan
mencari solusi untuk ini semua. Ya. Sekali lagi, terima kasih Pak Yanto Terima atas kasih kehadirannya. atas Salam buat waktunya. teman-teman di Dapil 5 Jateng. Siap. Semoga sukses Amin, perjuangannya. Amin. Ya Pak. Iya. Terima amin. kasih Pak. Terima kasih. Demikian sahabat Hanura TV, bincang-bincang kita dengan Pak Yanto di Dapil 5 Jateng. Begitu semangatnya dengan tahu apa yang harus dilakukan sama beliau terhadap konstituennya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.